tapi kepada orang normal. Silakan Ibu Bapak membawa pasangannya tampil nanti malam ya. Nanti malam latihan sekarang juga dengan pasangan, silakan. Apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita memeriksa seorang pasien? Pertama tentu dari atas ya, kita lihat rambut, kita lihat rambutnya warnanya apa, hitam, kemudian bergelombang apa, lurus, atau helaiannya tipis sekali, atau memang pertumbuhannya tidak lebat atau lebat gitu ya, itu disebutkan. Jadi nanti malam Ibu Bapak nggak usah bikin status, ngomong aja langsung, kepala, rambutnya lebat atau rambutnya tipis. Nah, pertama kali dikenalkan, ini seorang wanita usia misalnya 60 tahun misalnya, ya. Kalau misalnya ini seorang anak umur 10 tahun tapi rambutnya tipis, nah berarti kan ada sesuatu, ya. Jadi itu cara membuat status. Kita tidak melakukan diagnosa, karena membuat diagnosa itu dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan lidah, pemeriksaan nadi, gitu kan, dari wawancara. Nah dari kita kali ini hanya melakukan pemeriksaan fisik. Nah nanti dari Sinsemana ngajarin pemeriksaan nadi, pemeriksaan lidah, baru dirangkum-rangkum menjadi membuat satu diagnosa. Jadi kalau kali ini kita tidak melakukan diagnosa, kita tidak membuat diagnosa, tapi melakukan pemeriksaan langkahnya, tahapannya seperti apa. Itu maksudnya ya, supaya terbiasa. Jadi setelah nonton video ini, Ibu Bapak latihan yuk sekarang sama pasangannya sesering mungkin, sehingga entar waktu ditayangkan malam, waktu kita ujian, Ibu Bapak sudah lancar, tok tok tok. Ya, Ibu Vivi, Bu Dokter. Iya, ya, terputus ya. Jadi Bu Bapak nanti tinggal ngomongin ini seorang wanita usia 50 tahun misalnya, disebutkan usianya ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan rambut, dari rambut kita periksa mukanya dulu. Secara umum mukanya pucat kah, sembab kah, atau tampak normal. Kalau tampak normal ya tampak normal saja. Lalu kita mulai ke mata. Mata selalu kita lihat apakah ada anemia, enggak, dilihat dari ininya, konjungtivanya ya, bagian bawah konjungtiva. Kalau mau pakai istilah kedokteran kita bilangnya konjungtiva. Memang namanya konjungtiva ya. Konjungtivanya tidak anemis atau anemis, pucat. Nah, lalu kita lihat putih-putihnya, skleranya tidak ikterus, tidak kuning gitu ya. Lalu kalau lebih dalam lagi tentu harus periksa pupil. Oke, kita lepas aja itu terlalu dalam, nggak usah. Lalu kita periksa hidung. Di hidung bagaimana? Oh, tampak bulu hidung misalnya. Atau dilihat aja tampaknya apa? Tidak sesak napas, napasnya normal. Ya, kalau napas yang tidak normal seperti apa? Kalau sesak, cuping hidungnya bergerak. Jadi kalau kita punya pasien napasnya, kita periksa aja napasnya, itu sesak. Tidak ngomong pun pasiennya udah sesak. Jadi kalau sesak tampaknya pasien tampak sesak, bernapas dengan cuping hidung. Itu kalau ada pasiennya. Ya, tapi ini kita mau latihan langkah-langkahnya biar cepat gitu. Kalau kita udah bicara bawa pasien, tentu nanti di D3 kita akan menuju ke sana. Kalau D2 ngapain? D2 itu belajarin perjalanan penyakit, perjalanan suatu penyakit. Misalnya perjalanan kok pilek, bagaimana perjalanannya. Perjalanan kok COVID, perjalanan penyakit diabetes seperti apa yang terkena jalurnya, nanti secara TCM bagaimana, secara barat bagaimana. Begitu, itu di level nanti di D2. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya merasa, oh ya saya pengen mau tahu lagi mekanisme perjalanan penyakit, ikut di D2-nya. Nah, kenapa perlu perjalanan penyakitnya? Nyelempeng sedikit karena kita mau tahu nanti obatnya ngepas di mana. Itu tujuannya ya. Oke, kita lanjut lagi pemeriksaan tadi udah mata. Kita mungkin akan memerlukan lihat si hidung, pernapasan tadi, napasnya
pernapasan cuping hidung tidak ada, ya. Lalu masuk ke bibir. Pertama kali bibirnya pucat, tampak pucat apa tidak? Tampak biru atau tidak? Kenapa biru? Kalau biru itu artinya terjadi sianosis, ya. Pada penyakit jantung biasanya biru. Nah, itu mesti tahu, ya. Kemudian kita periksa lagi ke gigi gerigi, giginya. Giginya rompa, dilihat ya, giginya dilihat gerahamnya masih ada apa tidak, ya. Kalau geraham atas ada, geraham bawah bagaimana, taring atas ada, taring bawah ada nggak ada, atau dan sebaliknya. Lalu dilihat lidahnya. Lidahnya mau pembacaan secara TCM juga boleh. Lidahnya tampak apa, bergetar lah, ada lapisan putih kayak gimana, silahkan, ya. Tapi gigi gerigi itu harus diperiksa karena pencernaan makanan akan terganggu kalau gigi geriginya tidak berpasangan. Itu maksudnya, ya, harus berpasangan. Kalau tidak berpasangan, gigit makanan itu enggak pecah, makanannya masih utuh-utuh, udah ditelan, makanya nanti ke lambungnya jadi masalah. Itu salah satu indikasinya. Selesai di mulut, nanti langsung ke telinga. Telinganya bagaimana? Tampak luar, tampak kotor, tampak ada berdaki kah, gitu ya, mesti tahu, ya. Lalu di sini apakah ada satu seperti tanda jerawat, ya, suka ada kan satu satu bintil gitu ya, kayak biji-biji bintil itu di mana? Karena kalau ibu bapak sekalian tahu, ini adalah diagnosa telinga, titik akupunktur telinga, terbaca di telinga. Boleh juga ditambahkan di situ. Oh, tampak ada jerawat di sebelah mana? Sebutkan di situ, karena ini kita akan gabungkan, ya, TCM dengan barat, kita gabungkan di situ. Kemudian kita menuju ke leher. Bagaimana leher? Apakah di sini dari melihat dulu, ya, melihat apakah ada benjolan enggak? Tidak ada benjolan. Lalu pada palpasi, orangnya ada di belakang, ya. Orangnya kalau ada Bu Sumi itu, saya di belakang Bu Sumi dan pegang tangan kita 3 jari, pegang di sini kiri kanan. Lalu pasiennya diminta menelan, telan ludahnya. Nah, kalau di sini ada benjolan, maka benjolan itu ikut menelan apa tidak. Kalau tidak ada benjolan, ya tetap aja diperiksakan, ya. Nah, berarti kan bagus, di sini ada gerakan menelannya bagus, ya. Oke, setelah dari leher, kemudian kita menuju ke harusnya sih ke dada, harusnya, ya, dilihat pemeriksaan dada. Nah, okelah kita lewat saja itu, ya, karena kalau memang ada kelainan, misalnya ada tumor atau apa, itu memang masih dibuka, masih diperiksa, ya, benjolannya di mana, kayak gitu, ya. Nah, kemudian kita langsung ke tangan, ya, kedua tangan, kedua kaki, bagaimana gerakannya, adakah yang sakitnya, ada enggak. Kalau misalnya sakit, ya, misalnya nanti pasien mam atau suaminya atau pasangannya memang sedang sakit tangan, sakit tekan pada penekanan di mana. Nah, ditekan sakit, nah itu mesti dilaporkan. Nyeri tekan pada lengan atas bagian lateral, nyeri tekan pada lengan atas bagian medial. Jadi ketahuan kalau bagian medial biasanya ototnya otot bicep, kalau bagian belakang otot tricep, ya, tujuannya ke sana. Lalu kalau misalnya nggak ada sakit, ya udah. Tapi kemudian mau pemeriksaan nadi dengan cara TCM, silakan. Nadinya bagaimana? Disebutkan aja, nggak usah ditulisin. Kenapa kalau ditulisin jadi nanti kelamaan? Biar aja nanti ngomong aja, kita nanti akan menambahkan, kalau yang kelewat, maka kita penguji akan menambahkan bagaimana nadinya, gitu kan. Lalu bagaimana jari-jari tangannya, kaku atau tidak. Kalau kaku, pasiennya disuruh bergerak begini. Kalau gini, ya kaku. Kita melihat memang kaku. Lalu suka ada kan sakit begini, nggak bisa balik lagi tuh tangannya, dilaporkan. Ya, pada saat ini ditekan, balik lagi susah, itu dilaporkan, sebab ada sakitnya. Siapa tahu pasien nanti malam yang dibawa kondisinya kayak gitu, silakan dilaporkan. Ya, sebetulnya kita harus memeriksakan juga di perutnya. Ini gimana pelaksanaannya, Bu, kalau pemeriksaan perut, Bu?
Boleh dibuka perutnya? Perut juga. Bagaimana? Iya, dibuka aja nggak apa-apa kok itu. Buka boleh karena masing-masing satu ruangan ya, Bu Piti ya. Satu ruangan, satu yang ujian ya. Jadi perutnya kalau bisa sih mungkin orangnya laki-laki kalau bisa sehingga bisa buka baju ya. Siap, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi nanti kalau bisa, kalau tidak ada perempuan, tidak ada perempuan, ya memang suaminya kan bebas. Ya, bapak-bapak. Ibu jangan pakai dua, Bu. Pesawatnya jangan dua. Suaranya menggema. Satu aja. Nah, ya, jadi usahakan nanti malam itu apa yang kita periksa itu laki-laki sehingga bisa buka baju. Begitu ya. Nah, nanti kita periksakan perutnya. Walaupun tidak ada masalah di perut, tapi kita tetap harus periksa, ya. Nah, periksanya itu adalah ini ya, tekan ulu hati, nyeri tekan nggak ulu hati? Oh tidak nyeri tekan ulu hati. Lalu di sepanjang bawahnya iga yang sebelah kiri itu kan daerah lambung, ya. Ada nyeri tekan nggak di situ? Penekanannya begini tuh, ya. Ada nyeri tekan nggak? Ada di sebelah mana? Sebelah sini. Ngomongin, ya. Nyeri tekan di perut bagian kiri atas dong, ini. Kiri bawah ini. Kiri tengah ini, ya. Patokannya adalah umbilikus. Kalau umbilikus di bagian tengah, di bagian bawahnya umbilikus, di bagian atas, gitu ya. Ini belah kiri. Lalu di sini kan pasiennya tidur, dipegang iganya, sepanjang iga di bawah iga itu apakah ada yang membenjol enggak? Kalau ada benjolan, apakah itu liver? Bukan. Kalau enggak ada sakit, berarti kan tidak. Ya, penekanan pada iga di bawah iga bagian kanan. Jadi iga bagian kanan kita tahu itu adalah organ hati. Apakah ada nyeri tekan enggak di situ? Ya, kemudian perutnya bagian tengah boleh ditekan. Ada yang sakit enggak? Tidak ada nyeri tekan perut bagian bawah maupun atas, tengah tidak ada. Lalu kita boleh lakukan ya, kembung. Oh, tidak kembung. Bagian perut ya, selesai ya. Nah, tinggal ngomong saja begitu. Lalu bagian punggung. Pasiennya berbalik, boleh duduk, boleh ya. Dilihat punggung kiri dan kanan sama atau tidak. Letak daripada belikatnya, tinggi belikat kiri kanan sama atau tidak. Apakah ada sisi yang lebih bengkak atau tidak? Nanti kita lihat sama-sama. Ya, kita lihat sama-sama. Jadi kalau sekarang latihan lebih cepat dengan orang yang sama, jadi ntar prakteknya itu cepat. Sehingga kalau praktek cepat kita bisa kasih masukan lebih banyak begitu ya. Secepatnya tek ini saya kasih latihannya. Lalu di punggung, misalnya ini pasiennya, dilihat dari jauh. Apakah belikat kiri dan kanan sama tinggi tidak? Apakah ada yang lebih menonjol nggak si punggungnya itu? Ya. Lalu kemudian boleh dilakukan di punggung misalnya boleh dilakukan ada sakit nyeri tekan enggak, nyeri pukul enggak, seperti itu ya. Kemudian di daerah pinggang sini, pinggang atas boleh dilakukan nyeri tekan, nyeri pukul enggak atau gini. Ya, daerah pinggang, daerah ginjalnya nyeri tekan tidak. Ya, kalau kita pukul lakukan begini sakit atau tidak itu kita mau tahu aja di daerah situ. Selesai punggung dan dada, lalu kita menuju ke ekstremitas bawah. Ya, apakah ada nyeri tekan nggak di paha atas? Paha atas kiri kanan di pinggul kiri kanan, ya samping. Lalu kemudian ke paha atas. Paha atas apakah ada nyeri apa tidak? Lalu lututnya. Kalau misalnya kebetulan keluhannya nyeri lutut, maka kita periksakan lututnya. Apakah ada nyeri tidak? Pada penekanan daerah lutut situ, ya. Nah, gitu begitu aja sederhana. Kemudian dilihat kakinya ada bengkak atau tidak pada mata kaki, pada punggung kaki, apakah ada bengkak atau tidak. Kemudian dilihat telapak kakinya, apakah ada pecah-pecah pada itu, tetap dilaporkan. Ya, bagian telapak kaki pecah-pecah kulitnya misalnya, ya, atau kulitnya ada luka atau kukunya ada luka, cukup begitu aja.
Jadi singkat saja dari atas sampai ke bawah. Fatihah Ya. selesai ya. Sederhana ya Bu, benar ya Bu? Insya Allah sederhana, insya Allah. Gitu. Fatihah Ya. nggak usah dok. Ya, Fatihah. Area sini Fatihah. apa? Patela? Iya. Ya kan tadi lutut yang ngomong. Lutut kan patela. Masuk ya? Kirain ya. Oke. Ya kan tadi patela. Kalau mau ngomong kan mesti periksa refleks. Tapi kan kalau kita nggak bisa pemeriksaan refleks, kita kan mesti tahu caranya. Takut-takutnya lutut orang dipukul sakit loh. Ya? Ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi itu aja cukup. Udah tahu lancar gitu melakukannya. Tok-toknya lancar dulu. Nah, kalau udah lancar saya melihat, oh ya, berarti Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa melakukan ini, ya. Jadi setelah mendengarkan, menyimak video ini, coba Ibu Bapak berlatih. Siapa? Tentukan buat nanti malam siapa yang bersedia menjadi OP-nya. Nah, latihan dengan OP-nya itu. Boleh, ya, boleh pakai teknik wawancara lebih bagus lagi. Misalnya sakit, misalnya datang dengan keluhan enggak? Oh, enggak ada. Syukur-syukur begitu, ya. Kalau ada keluhan sedikit boleh, ayo saya mau lihat aja bagaimana teknik pemeriksaannya. Tapi kembali lagi kita tidak melakukan diagnosa. Ingat, membuat diagnosa itu ada paling tidak 4 cara pemeriksaan, ada 8 cara menegakkan diagnosa, betul nggak? Nah, kita harus mengkombinasikan antara barat dan timur. Ini kan kelasnya TCM. Jadi kita ngikutin aturannya TCM. Gitu ya? Setuju ya? Iya. Okay? Jadi, baik, terima kasih kesimpulannya oleh dokter. Semoga teman-teman mudah-mudahan setelah baca video ini segera latihan. Kita nanti malam bisa kita selesaikan. Ada 35 peserta loh, jadi harus ngebut ya. Oke, kalau gitu nanti kita bagi 3 ya Bu, kita bagi tiga regu, Bu Titi, Bu Sumi dengan saya. Begitu ya? Iya. Oke, baik. Tekniknya saya serahkan pada Bu Sumi, pengaturannya dengan hostnya bagaimana, tolong diatur aja Bu. Kalau bisa kita bertiga bisa melihat kita tiga ini. Oh, kalau tiga-tiga begini, nanti berarti yang nggak bisa ya. Nggak bisa. Peserta nggak usah dibikin, nggak usah dikasih link, jangan kasih link cuma nggak bisa. Ya udah atur bagaimana hostnya lebih tahu lah. Bisa kayaknya nanti atur. Nanti kita konsultasi dengan apa? Dengan hostnya lagi. Baik-baiknya gimana lah. Pelaksananya hostnya lebih tahu dari saya lah. Kita serahkan pada mereka ahlinya ya. Iya betul. Baik. Kalau gitu nanti kita mulai jam 7 apa 7.30? Jam 7 bisa nggak? Ya, jam 7 katanya dokter. Jam 7 biar nggak terlalu malam. Jam 7 ya? Ya. Jam 7 aja. Ya. Jam 7 tuh di sini jam 8 loh. Kalau saya maunya di sini setengah 7 juga, setengah 8 juga sanggup saya. Oh, di mana nih, Dok? Lagi di mana? Malam tambah 1 jam di sini loh. Lagi di mana ini? Sama jam 10. Jalan-jalan lagi jam 11. Tengah mati ya. Ya udah kalau gitu latihan nih Bapak supaya cepat selesai. Sebelum saya tinggal di sini di sana jam 10, di sini jam 11, sana jam 11, sini jam 12. Gitu ya. Oke, berarti kita biar nggak terlalu malam. Semoga lancar hari ini, ujiannya tidak susah, tidak rumit. Yang penting latihan dan lancar, car. Kita tidak membuat diagnosa, tapi saya bisa nanya, kalau misalnya rambutnya merah, apa artinya? Kalau rambutnya untuk anak segini beruban, apa artinya? Boleh disebutkan, kemungkinan si ginjalnya, karena rambut itu kan dipegang oleh meridian atau nadi ginjal, gitu ya. Boleh dikombinasikan dengan TCM, silakan. Semoga mudah melaksanakannya dan kita malam melakukannya dengan kemudahan dan kelancaran oleh Allah ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Dokter. Sampai ketemu nanti. Ketemu nanti malam ya. Nanti kita serahkan ke host aja ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Dokter. Pamit. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Dokter. Selamat istirahat ya. Bu, ini kita harus panggil Beli nih.
Mana berdirinya aja, berdirinya aja, kasih link. Iya, Asli. nanti gini aja, Ibu pura-puranya saya nggak bisa itunya. Ini masih live ya? Masih live, Bu. Masih live, nanti saya Hah? stop. Berarti kita ini dulu, kita keluar. Stop record. Ini mana sih stop record, saya bingung. Stop record mana, Bu?